Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema 1 akan mempresentasikan tentang amandemen dan modifikasi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Anissa Rahma Putri dengan NPM 100.421.0, Adira 100.421.45, Frida Julianti 100.421.035, Happy Zafira Zahra 100.421.047, Adam Asadia 100.421.036, Agung Rivalji 100.421.201, Putri Ainunisa 100.421.032, Fatin 100.421.067. Selanjutnya akan menjelaskan definisi dan ruang lingkup dan akan dijelaskan oleh Anissa dan Adila. Dipersilahkan. Pengertian amandemen. Amandemen merupakan suatu media atau cara yang resmi, formal legal device untuk melakukan perubahan terhadap teks dari sebuah perjanjian internasional, baik itu terhadap ketentuan pokok atau terhadap aneks atau appendix. Ketentuan mengenai amandemen haruslah dipertimbangkan secara matang dalam proses drafting sebuah perjanjian internasional, khususnya dalam perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Amandemen terjadi berdasarkan perjanjian di antara para pihak yang disebut sebagai protokol. Ini berarti tidak dikenal adanya hak unilateral dalam melakukan amandemen atau modifikasi terhadap perjanjian internasional. Konsepsi sebuah perjanjian internasional hanya dapat diamandemen oleh sebuah perjanjian baru atau terpisah berangkat dari pendekatan prinsip pacta sunt servanda. Modifikasi artinya adalah perubahan untuk ketentuan-ketentuan tertentu dalam sebuah perjanjian internasional yang hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu dari perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional yang bersifat multilateral sangat sulit untuk diamandemen, apalagi bagi perjanjian internasional yang mengikat banyak negara sebagai pihaknya, karena banyak kepentingan yang muncul bila terdapat banyak pihak yang terikat. Maka bisa jadi pihak-pihak tertentu terkait dengan kepentingan mereka memodifikasi suatu perjanjian internasional demi kepentingan mereka dengan alasan-alasan tertentu. Ruang lingkupnya ada 5. Yang pertama, proses amandemen. Proses amandemen yaitu prosedur untuk melakukan amandemen atau modifikasi perjanjian internasional dapat ditentukan dalam perjanjian itu sendiri. Biasanya, perubahan semacam ini memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang telah menandatangani perjanjian asli. Kedua, otoritas yang terlibat. Otoritas yang terlibat dalam amandemen atau modifikasi perjanjian internasional bervariasi tergantung pada konstitusi atau sistem hukum masing-masing negara. Ketiga, batasan-batasan. Terdapat batasan-batasan tertentu dalam ruang lingkup amandemen dan modifikasi perjanjian internasional. Misalnya, beberapa perjanjian internasional dapat memuat ketentuan yang menentukan bahwa perubahan tertentu hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu atau dengan persetujuan dari sebagian besar pihak-pihak yang terlibat atau jumlah pihak yang ditentukan sebelumnya. Keempat, substansi amandemen. Amandemen atau modifikasi perjanjian internasional dapat melibatkan berbagai aspek, seperti perubahan terhadap ketentuan hukum, penambahan atau penghapusan hak dan kewajiban, penyesuaian terhadap prosedur pelaksanaan, atau perubahan terhadap batasan-batasan geografis atau waktu. Yang terakhir ada keabsahan amandemen. Setelah amandemen atau modifikasi perjanjian internasional disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, maka langkah tertentu mungkin diperlukan untuk mengesahkan atau mengkonfirmasi perubahan tersebut. Prosedur ini dapat melibatkan penandatanganan ulang perjanjian, pengiriman notifikasi formal kepada pihak-pihak terkait, atau persetujuan parlementer dalam beberapa kasus. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Prinsip amandemen dan modifikasi perjanjian internasional adalah dua konsep yang berhubungan dengan perubahan atau revisi terhadap isi suatu perjanjian internasional. Meskipun terkait dengan perubahan, kedua prinsip ini memiliki perbedaan dalam cara pelaksanaannya.
Yang pertama itu ada prinsip amandemen perjanjian internasional. Prinsip amandemen berarti melakukan perubahan resmi dan substansial terhadap perjanjian internasional yang ada. Proses amandemen biasanya diatur oleh perjanjian itu sendiri atau melalui praktik negara-negara yang terlibat. Proses amandemen biasanya melibatkan negosiasi dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Beberapa prinsip umum terkait amandemen perjanjian internasional adalah yang pertama, the consent principle. Prinsip ini pada dasarnya menyerahkan penerimaan amandemen oleh persetujuan setiap pihak dalam perjanjian itu sendiri. Amandemen harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pada perjanjian internasional yang berwujud konstitusi seperti instrumen pembentukan organisasi internasional, prinsip tersebut jarang digunakan, kecuali dapat ditemui pada Kovenan Liga Bangsa-Bangsa pasal 56 dan Convention on International Civil Aviation pasal 94A. Yang kedua, the legislative principle. Prinsip legislatif pada dasarnya menyerahkan penerimaan dan berlakunya amandemen oleh persetujuan mayoritas peserta perjanjian. Prinsip ini pada umumnya dianut oleh perjanjian internasional yang berwujud konstitusi. Yang ketiga ada legalitas. Amandemen harus sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Yang keempat, prosedur yang ditentukan perjanjian biasanya menyediakan prosedur yang spesifik untuk mengamandemen atau mengubah isi perjanjian tersebut. Yang kelima, persetujuan pihak yang berkepentingan. Prinsip ini menekankan pentingnya persetujuan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk melakukan amandemen. Setiap pihak yang terikat oleh perjanjian harus memberikan persetujuan terhadap perubahan yang diusulkan sebelum amandemen dapat dilakukan. Prinsip ini menjamin bahwa semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses amandemen. Selanjutnya, prinsip modifikasi perjanjian internasional. Modifikasi perjanjian internasional mengacu pada perubahan-perubahan yang dilakukan merubah substansi atau isi inti dari perjanjian tersebut. Modifikasi dapat terjadi melalui kesepakatan informal antara para pihak tanpa memerlukan prosedur formal yang diatur dalam perjanjian. Prinsip-prinsip yang terkait dengan modifikasi perjanjian internasional yaitu yang pertama itu fleksibilitas. Modifikasi memungkinkan penyesuaian perjanjian sesuai kebutuhan tanpa mengubah esensi atau hakikat dari perjanjian tersebut. Yang kedua itu ada kesepakatan para pihak. Modifikasi dapat dilakukan melalui kesepakatan informal para pihak yang terlibat tanpa perlu melalui prosedur formal yang diatur dalam perjanjian. Dan yang ketiga itu ada modifikasi dapat memungkinkan perjanjian tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan atau situasi baru yang muncul perjanjian tersebut disepakati. Dan yang terhadap prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memastikan perjanjian asli dengan ruang lingkup dan maksud perjanjian. Prinsip ini memastikan kenyambungan dan perjanjian internasional bahwa baik amandemen maupun modifikasi perjanjian internasional selanjutnya akan dijelaskan oleh pengecualian dalam konteks amandemen dan modifikasi perjanjian internasional merujuk pada situasi atau kondisi tertentu di mana aturan atau prosedur yang biasanya diterapkan dalam perubahan perjanjian dapat diabaikan atau diubah. Dalam beberapa kasus, perjanjian internasional mungkin mengandung ketentuan yang memberikan pengecualian terhadap prosedur amandemen yang biasa, sehingga memungkinkan pihak-pihak terlibat untuk mengubah atau memodifikasi perjanjian tanpa harus mengikuti proses formal yang diperlukan. Interpretasi dan reinterpretasi perjanjian juga dapat menciptakan efek yang setara dengan amandemen atau modifikasi formal. Pengecualian ini harus dilihat dalam konteks hukum yang berlaku untuk perjanjian internasional tertentu. Dalam situasi penting, untuk merujuk teks perjanjian hukum internasional yang berlaku, memahami dengan jelas pengecualian ini dapat diterapkan.
Lalu berikutnya beberapa aspek yang akan dijelaskan oleh Agung. Baik, ada beberapa aspek, ada 3 aspek dalam pengecualian dalam amandemen dan modifikasi perjanjian internasional. Yang pertama yaitu pengecualian terhadap amandemen tertentu, yang dimana maksudnya itu negara dapat memilih untuk mengecualikan penerapan amandemen tertentu yang telah disepakati oleh para pihak yang memang terlibat dalam sebuah perjanjian. Pengecualian ini semacam ini memungkinkan negara untuk tetap terikat oleh sebuah perjanjian dalam bentuk aslinya tanpa harus menerima perubahan yang diusulkan melalui amandemen. Adapun pengecualian yang kedua yaitu pengecualian wilayah atau sektor tertentu dalam modifikasi. Dalam kasus modifikasi perjanjian internasional, negara juga dapat melakukan pengecualian terhadap wilayah ataupun sektor tertentu yang diubah melalui modifikasi. Pengecualian semacam ini juga memungkinkan negara untuk tetap bisa mengikuti perjanjian dalam versi aslinya pada wilayah atau sektor yang dikecualikan. Dan adapun persyaratan ataupun pengecualian aspek yang ketiga yaitu persyaratan pemberitahuan atau persetujuan. Yang maksudnya yaitu seperti misalnya ada pengecualian dalam konteks umum perjanjian internasional, pengecualian dalam amandemen dan modifikasi juga mungkin memerlukan sebuah persyaratan pemberitahuan ataupun persetujuan tertentu. Yang persyaratan ini juga dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang memang ditetapkan atau yang telah ditetapkan dalam perjanjian ataupun prosedur hukum yang berlaku. Ya, selanjutnya contoh Konvensi Warsawa. Konvensi Warsawa merupakan konvensi internasional yang mengatur tanggung jawab untuk pengangkutan internasional untuk orang, bagasi, atau barang yang dilakukan oleh pesawat untuk bayaran. Ditandatangani pada tahun 1929 di Warsawa, diubah pada tahun 1955 di Den Haag, dan diubah kembali pada tahun 1971 di kota Guatemala. Pengadilan Amerika Serikat menyatakan tujuan Konvensi Warsawa adalah instrumen yang berada di Konvensi Warsawa sebagaimana telah diubah pada Protokol Den Haag. Konvensi Warsawa 1929 merupakan hukum privat tentang ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual antara pengangkutan udara dan penumpang. Di dalamnya terdapat pula aturan tentang tanggung jawab pengangkutan udara terhadap penumpang jika terjadi kerugian yang dialami penumpang. Terdapat 2 alasan penting yang mendasari mengapa Amerika Serikat enggan untuk tunduk pada Protokol Den Haag 1955, yaitu pertama, Konvensi Warsawa 1929 dan Protokol Den Haag 1955 menganut prinsip presumption of liability. Yang dimaksud adalah bagi Amerika Serikat, tanggung jawab seperti ini tidaklah cukup untuk menjamin hak-hak penumpang. Pengangkutan dapat leluasa menghindari tanggung jawabnya dengan alasan ia telah berupaya sekuat tenaga guna menghindari kerugian. Alasan yang kedua, jumlah tanggung jawab yang ditentukan Warsawa 1929 walaupun sudah diperbesar jumlahnya oleh Protokol Den Haag 1955 masih dianggap terlalu kecil bagi Amerika Serikat. Konvensi Warsawa 1929 menetapkan jumlah sebanyak 8.300 US dollar setelah diubah oleh Protokol Den Haag 1955 menjadi 16.600 US dollar. Berdasarkan 2 alasan tersebut, Amerika Serikat kemudian menyelenggarakan Montreal Agreement. Contoh yang kedua, Protokol Montreal. Protokol Montreal 1999 merupakan amandemen Konvensi Warsawa 1929 yang telah ditetapkan oleh ICAO pada saat diadakannya International Conference on Air Law tanggal 28 Mei 1999 di Montreal, Kanada. Salah satu perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang bertujuan untuk melindungi lapisan ozon. Protokol Montreal ini telah diamandemen beberapa kali disebabkan karena adanya penambahan ketentuan pengaturan untuk perlindungan lapisan ozon. Dan sebanyak 197 negara telah meratifikasinya. Pada Meeting of Parties ke-28 tahun 2016, seluruh negara pihak sepakat untuk mengamandemen kembali Protokol Montreal guna memasukkan pengaturan tentang pengurangan konsumsi HFC yang merupakan bahan pengganti dari HCFC. Oleh karena kesepakatan ini,
diadopsilah pada pertemuan di Kigali, Rwanda. Maka penambahan pengaturan HFC pada Protokol Montreal ini disebut dengan nama Amandemen Kigali. Kemudian terdapat beberapa contoh pasal yang diamandemen di Protokol Montreal ini. Yang pertama pasal 5 ayat 5, sebelum frasa setiap tindakan pengendalian wajib disisipkan dengan kata dengan. Yang kedua pasal 7 ayat 4, setelah frasa data statistik tentang dan menyediakan data tentang wajib ditambahkan dengan kata produksi. Dan contoh yang ketiga, terdapat kalimat yang wajib ditambahkan dalam pasal 2 ayat 9 sebagai sub-ayat A1 setelah sub-ayat A1, yakni penyesuaian-penyesuaian terhadap nilai potensi pemanasan global yang ditentukan dalam kelompok 1 pada lampiran A, lampiran C, dan lampiran F harus dibuat dan jika demikian disesuaikan sebagaimana seharusnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.